Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ikro Safitri Darmayanti dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Buton. Pada video kali ini kita akan membahas tentang pemrosesan informasi pada anak usia SD atau sekolah dasar. Sebelum kita membahas tentang pemrosesan informasi anak usia dini atau sekolah dasar, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu teori pemrosesan informasi. Apa sih teori pemrosesan informasi itu? Teori pemrosesan informasi merupakan teori yang sangat berbeda dengan teori kognitif John Piaget. Teori Piaget menggambarkan perkembangan kognitif dengan membaginya dalam beberapa tahap. Namun, para pakar teori pemrosesan informasi ini tidak membaginya dalam tahap-tahap, namun sebaliknya lebih menekankan proses dan strategi kognitif. Atau teori pemrosesan informasi adalah teori kognitif tentang belajar yang menjelaskan pemrosesan penyimpanan dan pemanggilan kembali pengetahuan dari otak. Teori ini menjelaskan bagaimana seseorang memperoleh sejumlah informasi dan dapat diingat dalam waktu yang cukup lama. Teori pemrosesan informasi ini bertitik tolak pada 3 perkara menurut Ziegler dan Stephen On, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pikiran dipandang sebagai suatu sistem penyimpanan dan pengembalian informasi. Yang kedua, individu-individu memproses informasi dari lingkungan. Yang ketiga, adanya keterbatasan kapasitas untuk memproses informasi pada setiap individu. Berdasarkan penjabaran 3 asumsi yang sebelumnya saya jelaskan, dapat disimpulkan bahwa teori pemrosesan informasi lebih menekankan pada bagaimana individu memproses informasi dari lingkungannya sendiri. Bagaimana informasi memproses informasi yang dapat dilalui, menyimpan dan menyebarkannya ketika diperlukan, dan bagaimana informasi itu dimunculkan kembali sebagai pedoman untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas yang kompleks, seperti memecahkan sebuah masalah. Prinsip dasar modal tingkat pemrosesan informasi adalah semakin besar upaya pemrosesan selama belajar, maka semakin dalam informasi tersebut akan disimpan dan diingat. Prinsip ini telah banyak diaplikasikan dalam menyusun setting pengajaran verbal, seperti mengenal kata, juga pengajaran membaca dan bahasa. Manfaat teori pemrosesan informasi yang pertama, membantu terjadinya proses pembelajaran sehingga individu mampu beradaptasi pada lingkungan yang selalu berubah. Yang kedua, menjadi strategi pembelajaran. Yang ketiga, kapabilitas belajar dapat disajikan secara lengkap. Dan yang terakhir, prinsip perbedaan individu terlayani. Bagaimana individu memproses informasi yang didapat lalu menyimpan dan menyebarkannya ketika diperlukan, dan bagaimana informasi itu dimunculkan kembali sebagai pedoman untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas yang kompleks, seperti memecahkan sebuah masalah. Nah, dari penjelasan sebelumnya, kita kembali pada judul kita, yaitu pemrosesan informasi anak usia dini. Teori pemrosesan informasi ini sangat baik diterapkan pada anak usia dini, karena anak usia dini seakan-akan mencari informasi sendiri dengan menjelajahi dunianya sendiri. Mengapa sangat bagus? Karena dunia anak usia dini itu adalah dunia bermain. Dengan bermain, anak lebih bisa memunculkan banyak pengetahuan yang didapat sendiri oleh anak itu, sehingga informasi yang ia dapat sendiri itu
lebih lama tersimpan dalam memorinya.